Oke teman-teman, singkat saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kayak mungkin share ya teman-teman bagaimana cara mengecek sebuah error yang dikirimkan oleh Ajak gitu ya. Jadi kita akan menggunakan semacam konsol dari Mozilla Firefox, dan di sini saya menggunakan Firefox ya. Jadi kita akan melakukan debugging gitu ya, mencari kesalahan ketika misalnya kode ataupun request ajak yang kita lakukan menggunakan get ataupun post itu terjadi kesalahan gitu ya. Saya contohkan di sini, misalnya ketika saya klik simpan di sini terjadi error, dan di sini lihat teman-teman, di sini akan ada apa namanya errornya gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya beberapa error yang di handle oleh oleh di dalam konsol atau di dalam apa inspektor dari Firefox ini. Ada galat, peringatan, log, info, debug, CSS, XHR, permintaan. Kalau XHR ini kayak semacam request yang menggunakan ajak gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini tuh. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan di sini ya. Jadi kalau misalnya errornya peringatan mau ditampilkan apa enggak. Kalau mau bisa di tidak mau kita bisa tampilkan, kita klik saja. Kalau mau diaktifkan juga kita klik saja di bagian sini ya. Jadi di konsol itu teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman. Kemudian kalau debugger ini kayak lebih ke buat apa ya? Iya iya sama-sama ya. Jadi buat melihat errornya di mana letak-letak filenya ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa melihat di debuggernya gitu ya. Saya sebenarnya tidak punya terminologi yang apa ya, yang pas buat menjelaskan ini, tapi yang jelas ketika teman-teman melakukan request ajak, kemudian mau mengecek si ajaknya ini sebenarnya masalahnya ada di mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan konsol. Nah, dalam case kali ini saya menggunakan ajak. Nah, requestnya itu pakai istilahnya kalau di sini nangkep errornya itu adalah XHR gitu ya. Saya nggak tahu XHR itu apa sih ya. Yang jelas itu request ajak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada terminologi-terminologi yang sebenarnya saya juga tidak tahu gitu ya. Nah, tapi saya bisa menjelaskan di sini ya teman-teman. Di sini saya melakukan post ke induk kesehatan proses. Nah, ini errornya seperti ini. Ini tergantung dari JSON respon yang teman-teman set gitu ya. Kalau errornya mau 700, 800 di sini bisa saja gitu ya, tergantung status error yang biasa ada, yang umum gitu ya, bukan bisa sebebas-bebas mungkin ya. Jadi ada 404, ada 400, 500. Kalau 200 biasanya itu responnya adalah oke gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini oke sudah. Kemudian ini refernya di refer dari URL ini gitu ya. Jadi dia diminta dari atau di refer dari URL ini nih. Oke. Kemudian kalau kita mau ngecek yang lainnya, di sini ada header, cookie, permintaan, balasan, waktu, pelacakan. Nah, di sini ada cookie-nya di sini seperti ini. Kemudian di sini ada permintaan. Permintaannya berarti formulir yang kita kirim ke dalam sebuah endpoint ataupun backend yang kita miliki ya. Teman-teman, di sini ada terlihat bahwa CSRF dan lain sebagainya, di sini banyak ya, teman-teman. Kemudian untuk melihat balasan, di sini ada error ya. JSON parser unexpected. Jadi si JSON-nya sebenarnya tidak error, cuma jadi error karena ketika nampilin pesannya itu dia apa ada string gitu ya teman-teman. Jadi si JSON-nya error gitu ya, sehingga kita bisa melihat errornya, yaitu payload balasannya adalah tabelnya tidak sesuai gitu ya. Di sini error dari PHP-nya, kalau SQL state-nya ini base tabel or view not found gitu ya, tabel buku induk siswa kesehatan salah gitu ya. Tidak does not exist berarti tidak ada gitu ya. Kemudian di sini ada respon JSON-nya di sini, status error message data gagal disimpan gitu ya. Oke. Oh, oke. Nah, berarti kita coba perbaiki ya teman-teman di endpoint backend-nya di sini, bukan endpoint sih, di bagian backend-nya. Ini sengaja saya errorkan ya tadi. Oke, kita coba klik simpan, kita hapus dulu. Kita klik simpan lagi di sini, data berhasil disimpan dan
Nah itu reload ya teman-teman. Saya coba hilangkan reloadnya buat ngelihat hasil dari ngelihat hasil dari ininya ya teman-teman. Kita klik simpan, kita lihat konsol lognya seperti ini ya. Satu sukses ya, balasan gitu ya. Ini ada permintaan, ini ada balasan. Nah, biasanya kalau kita mau ngecek error dan enggaknya itu ada di bagian balasan ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman kayak semacam converse sama a goal gitu ya, teman-teman. Pertama teman-teman melakukan request permintaan dan oke dan enggaknya itu nanti bisa dilihat dari balasannya. Kalau responnya 200 berarti teman-teman oke nih, converse-nya berhasil gitu ya tuh. Tapi kalau misalnya error 500 berarti itu gagal gitu ya. Di sini apa sih terminologinya di dalam HTTP request-nya itu ada beberapa macam jenis respon, ada 400, ada 500, ada 200, ada 404 gitu ya, respon atau 503, banyak ya berbagai respon di HTTP untuk mendefinisikan bahwa ini oke atau ini ada kesalahan gitu ya di server atau di bagian aplikasi kita gitu teman-teman. Nah ini contoh request yang benar 200 oke ya. Kemudian di sini headernya juga tuh status 200 berarti oke gitu ya teman-teman. Tergantung dari set ajak yang teman-teman set gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi ke debugging ini ya teman-teman. Oke, kita coba simpan lagi. Nah ini masih ada kesalahan lagi nih teman-teman. Kita lihat balasannya, status error, token tidak valid. Nah berarti kalau token tidak valid tadi karena ketika saya simpan itu tokennya sudah berubah gitu ya teman-teman. Jadi kan tadi tidak di reload gitu, kemudian si tokennya ketika ini dihapus gitu ya teman-teman. Kita coba klik lagi, kita klik simpan, oke 200 oke. Halaman reload lagi, kemudian klik simpan, oke data berhasil disimpan. Karena tadi tidak di reload makanya ada error. Karena pada saat saya ngirim data itu pakai CSRF, dan kalau udah berhasil si CSRF-nya di unset, kemudian kalau halaman ini tidak di reload maka si CSRF-nya itu tidak berubah gitu ya, makanya tidak valid gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu cara yang sering saya gunakan untuk melakukan debugging ataupun mencari kesalahan ketika ada sebuah request yang menggunakan ajak gitu ya. Ini juga termasuk untuk kayak permintaan-permintaan lain ya. Saya kembali ke konsol dan kini kita lihat di bagian permintaan, kita aktifkan di sini teman-teman. Kalau teman-teman reload di sini ada banyak permintaan get, kemudian jadi bukan hanya berlaku untuk request ajak saja, tapi request JavaScript lain gitu ya, ada ya ajak juga JavaScript gitu ya. Kemudian CSS-nya juga bisa kita tampilkan kalau misalnya ada kesalahan CSS tuh. Kalau kita mau tampilkan kita bisa lihat di sini untuk debugging, untuk melihat kesalahan yang ada di CSS gitu ya teman-teman. Kalau kita mau matikan, kita matikan seperti ini. Oke, di sini sebenarnya ada hal yang belum saya ngerti gitu ya, tapi yang biasa saya gunakan yaitu untuk request ajak, untuk ngeceknya itu menggunakan XHR di sini. Nah ini untuk permintaan secara keseluruhan gitu ya, untuk mengecek oh ini permintaannya oke. Kalau misalnya ada yang masalah, dia biasanya ada error yang ditampilkan gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara menggunakan konsol ataupun melakukan debug request ajak menggunakan Firefox gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.